وإلى أرواح من تبرع وتصدق بأموالهم وأفكارهم لبناء وتعمير هذا المسجد بنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Halaman 12 masih surat Kahfi. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, ya. Ayat 105 kalau nggak salah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa Allah akan memberikan atau Allah akan memberitahu atau menghabarkan kepada kamu sekalian orang-orang yang paling rugi amalnya. Mereka melakukan amal soleh lalu mengharapkan imbalan dari Allah di akhirat, kemudian di akhirat nanti mereka tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ulaikal ladzina kafaru. Mereka itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang menutupi ayat-ayat Allah dengan tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Itu arti kafaroh. Arti kafaroh dalam arti kalimatnya adalah satara, itu menutupi. Ya, jadi orang kafir itu adalah orang yang ingin menutupi wujudnya Allah dengan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi ayati rabbihim. Kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Loh, kan mereka nggak percaya, kenapa disebut Tuhan? Ini sesuai dengan perjanjian yang Allah ambil ya dari manusia di alam roh. Ketika di alam roh Allah ambil seluruh perjanjian kepada seluruh manusia. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa syahadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala." Ini perjanjian yang Allah ambil dari kita semua manusia di alam roh. Bukankah aku ini Rabb kalian, Tuhan kalian? Semua manusia jawab, ya, bala. Ya, syahidna, ya engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Makanya di sini meskipun mereka ya tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, tapi tetap Allah itu adalah Tuhan. Ya, manusia, karena manusia pernah diambil perjanjiannya ya untuk mengakui bahwasanya Allah itu adalah Rabb mereka. Apa ayat itu? Bidalaili tauhidihi. Dalil-dalil keesaan Allah. Itu pertama adalah alam semesta. Dengan wujudnya alam menunjukkan Allah itu esa. Sebab kalau Tuhan dua atau lebih dari dua, nggak mungkin alam ini akan tercipta. Karena nanti masing-masing Tuhan pengen menciptakan. Ya, pengen menciptakan sehingga banyak alam. Terbukti alam cuma aja satu, berarti yang menciptakan adalah satu orang. Atau katakanlah semua, Tuhan lebih dari satu, kemudian kerjasama di antara mereka untuk menciptakan alam. Itu namanya bukan Tuhan. Karena Tuhan itu nggak perlu kepada siapapun, kepada apapun. Ya, Allah itu esa. Di sini dijelaskan dalil-dalil keesaan Allah minal Qur'ani, yaitu Al-Quran. Ya, kita tahu bahwa dalil wujudnya Allah, keesaan Allah, ya ada yang nakli, ada yang akli. Kalau yang akli itu adalah alam semesta ini menunjukkan Allah itu esa. Nah, kalau Al-Quran itu dalil nakli, ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid, dan seterusnya, yang menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil nakli. Makanya ketika kita belajar sifat 20 itu juga mempunyai dalil baik nakli maupun akli. Ya,
nakli itu dari Al-Quran maupun dari hadis, akli itu secara logika. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam ya sangat masuk di akal. Sebab ada dalil akli. Wa ghairihi, dan selain Al-Quran. Itu dalil akli. Mereka nggak percaya terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalil-dalil, bukti-bukti keesaan Allah baik dari Al-Quran maupun selain Al-Quran. Waliqaihi, dan mereka nggak percaya ya kepada pertemuan dengan Allah. Apa? Itu dibangkitkan kembali oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kematian, semua manusia percaya, semua manusia menerima ya, meskipun dia orang kafir ya, tapi dia percaya terhadap kematian. Makanya kematian itu dalam firman Allah sebutkan dengan kata yakin. Yang dimaksud adalah kematian. Karena enggak ada yang diyakini oleh seluruh manusia kecuali kematian. Makanya ketika Allah menyuruh kita beribadah kepada Allah sampai kematian itu datang, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai kematian itu datang. Mereka percaya kepada kematian. Tapi waliqaihi, mereka enggak percaya. Dihidupkannya kembali manusia, ini mereka nggak percaya. Kematiannya mereka percaya. Ya, kenapa? Karena memang yang sebelumnya mereka punya orang tua lalu nggak ada, mati. Mereka punya saudara juga mati, bahkan mereka juga akan mati. Ya, makanya pertama kali yang membisniskan kuburan itu orang kafir sebenarnya. Orang kafir. Ya, kenapa? Mereka yakin dengan kematian. Dibuatlah sebab ladang bisnis. Ya, itu satu lubang itu mahal puluhan juta ya, seperti itu. Kenapa? Mereka yakin terhadap kematian. Makanya Allah menjelaskan ya, Allah hidupkan kembali manusia itu dari mati, dari kubur. Dari kubur. Mayoritas manusia mati itu dikubur. Ya, dalam surat Yasin Allah berfirman, "Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun." Minal ajdas itu dari kuburan-kuburan. Ya, Allah hidupkan kembali, yansiluna, mereka menghadap Allah. Ya. Kenapa? Ya, karena mayoritas orang yang meninggal itu dikubur. Adapun yang enggak dikubur ini jumlahnya sedikit. Meninggal kebakaran pesawat umpamanya kan enggak dikubur, tapi jumlahnya sedikit. Ya, ini Allah berbicara apa? Mayoritas. Ya, yaitu kebanyakan manusia itu meninggalnya dikubur. Ya, ini terbukti di mana-mana kuburan itu penuh. Ya, pemakaman umum itu umumnya penuh. Ya, sekarang udah mulai ada penumpukan. Satu lubang ya itu 2 jenazah. Ya, tapi nggak boleh ketika dua-duanya akan dikuburkan, enggak. Yang satu duluan, uangnya sudah sekian tahun, sudah tinggal tulang belulang ya boleh. Ya, tapi kalau masih utuh jangan. Ya, kalau masih utuh jangan. Ya, bahkan di Mekah, kalau jenazah yang masih utuh mereka nggak berani memindahkan. Seperti ya jasadnya Syekh Al-Bantani ya. Nah, itu utuh ya. Termasuk terakhir Mbah Maimun ya, Ki Haji Maimun Zubair juga utuh. Mereka nggak berani pindahin kalau utuh, tapi kalau sudah tulang belulang mereka pindahkan. Dari Ma'lah. Kalau di Mekah kan Ma'lah. Ya kan, kalau di Madinah itu Baqi', ya, seperti itu. Ai wabil ba'si, yakni arti liqaihi, yaitu dengan dihidupkannya kembali manusia. Namanya yaumul ba'ts, dibangkitkan kembali manusia. Ini mereka enggak percaya. Ya, tapi terhadap kematian mereka percaya. Proses Allah menghidupkan kembali manusia itu tadi melalui tiupan sangkakala yang dilakukan oleh malaikat Israfil. Ya, itu mereka hidup ya dalam waktu yang bersamaan. Tidak ada yang duluan, tidak ada yang belakangan. Bareng. Ya, wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Itu mereka enggak percaya. Ya, bahkan sering atau ada yang mengatakan ya hari kebangkitan yang terkait dengan akhirat nanti adalah dongeng belaka.
Tapi mereka percaya terhadap kematian. Wabil wal hisabi. Mereka tidak percaya adanya hisab, perhitungan, pertanggungjawaban. Ya, nanti atas apa yang kita lakukan di dunia. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau perbuatannya baik didasari keimanan, maka balasannya pun baik. Tapi kalau perbuatannya buruk, maka juga balasannya buruk. Wasawabi, mereka nggak percaya dengan adanya pahala. Mereka nggak percaya. Ya. Wal iqabi, mereka tidak percaya dengan adanya azab, iqab, sanksi. Ya. Nah, karena mereka itu nggak beriman, ya pada pokoknya adalah kepada Allah. Nanti kaitan beriman kepada Allah dengan hari akhirat dan sebagainya. Fahabitot a'maluhum. Maka amal mereka menjadi sia-sia. Ya, perbuatan baik mereka di dunia tidak didasari iman, itu menjadi sia-sia. Ini orang yang paling rugi. Ya, sudah mengeluarkan tenaga, ya kan, beramal, lalu mengharapkan pahala, tiba-tiba tidak mengharapkan. Ini orang yang paling rugi. Bil akhsarina a'mala. Orang yang paling rugi. Makanya nanti ketika ditimbang, kalau orang yang beriman ini ada dua memang, ya ada dua, neracanya dua. Yang satu untuk kebaikan, yang satu untuk keburukan. Tapi nanti orang kafir, ya ini karena nggak ada kebaikannya sama sekali. Ya semuanya adalah keburukan. Jadi nggak usah ditimbang. Ya percuma aja ditimbang. Yang ditimbang itu ya paman taqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiyah adalah orang yang beriman. Ya, karena manusia tidak akan lepas dari perbuatan dosa, ya maka nanti akan ditimbang. Ya, akan ditimbang mana yang lebih berat. Itu mereka yang beriman. Yang nggak beriman ya udah pasti semua keburukan. Ya, yang lebih berat adalah keburukannya. Fahabitat a'maluhum, ay batalat, sia-sia amal mereka. Ya, ini kan rugi banget. Ya, sudah keluar tenaga di dunia untuk melakukan hal-hal yang baik, tiba-tiba mengharapkan imbalan, tidak ada imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan kami ya tidak memperhitungkan bagi mereka di hari kiamat wazna, ya, kami tidak pertimbangkan amal mereka. La naj'alu lahum qadra, kami tidak jadikan bagi mereka nilai daripada amal mereka, sia-sia. Zalika il amru alladzi dzakartu. Yang demikian itu ada yang telah aku sebutkan atau zikirat boleh yang telah disebutkan min hubuti amalihim, yaitu sia-sia amal mereka wa ghairihi, dan selain sia-sia amal mereka, wabtada'a jazauhum, maka dimulai dengan balasan untuk mereka, jazauhum jahannamu. Ya sudah pasti kalau amalnya, amal baiknya ya sia-sia, berarti yang ada adalah amal buruknya. Nah, kalau amal buruknya ya pasti balasannya apa? Jazauhum jahannamu. Balasan yang akan mereka terima adalah neraka jahanam. Ya tentu Allah mengazab ya itu bukan tanpa sebab. Ya ada sebab. Sebab dari mereka sendiri. Itu tidak mau beriman. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menunggu mereka bertobat. Menunggu mereka mau beriman, tapi mereka sampai mati tidak mau beriman. Ya, maka balasannya adalah neraka jahanam. Bima kafaru, disebabkan kekafiran mereka. Allah itu ya maha suci dari kezaliman, dari perbuatan zalim. Ya. Innallaha laisa bizzallamil lil 'abid. Makanya Allah dalam diskusi melarang sama manusia saling ya berbuat zalim. Fala tazalamu. Disebabkan mereka kafir. Wattakhadhu ayati wa rusuli, dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku, baik yang makru'ah itu firman-firman Allah yang tertuang dalam kitab-kitab Allah, ya tentu yang terakhir adalah Al-Quran,
maupun yang manzurah, yang kelihatan atau yang dapat dilihat, itu alam semesta ini. Mereka ya menjadikan ayat-ayat Allah wa rusuli dan utusan-utusan yang menyampaikan ayat-ayat Allah huzwa sebagai sesuatu atau sebagai sesuatu yang diolok-olokkan, yang dihina. Mahzuwan bihima, itu dihina. Ya, diolok-olokkan ya, bihima ayat Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu sanksi untuk mereka yang tidak beriman. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah imbalan untuk mereka yang beriman. Ini biasa dalam Al-Qur'an selalu Allah sebutkan dua. Kafir dan mukmin. Ya, kafir dengan sanksi neraka, mukmin dengan imbalan surga. Ya, ini selalu. Ya, selalu. Nah, tinggal kita mau milih yang mana. Ya, tentu kita milih yang apa? Yang nikmat, yang enak, yaitu beriman. Karena imbalannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah Allah menceritakan orang kafir ya dengan sanksi nerakanya, nah di sini Allah jelaskan innalladzina amanu. Allah menjelaskan tentang mereka yang beriman. Ya, jadi Allah sandingkan ya sesuatu yang disandingkan, yang berlawanan. Ini kan kita tinggal milih. Ya kan? Tinggal pilih. Ya, memilih yang mana, mau bahagia ya selama-lamanya di akhirat nanti yaitu beriman, atau mau sengsara selama-lamanya itu kafir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ini pakai indah untuk menguatkan. Ya, kepada siapa? Tentu orang beriman kan sudah percaya bahwa orang beriman, beramal soleh pasti surga. Ini untuk menguatkan yang ditujukan kepada orang kafir. Ya, kalau tadi kalian ya orang-orang kafir itu neraka, nah ini dijelaskan sesungguhnya orang-orang yang beriman. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ya, beriman. Wa amilus solihati, ini juga selalu Allah sertakan. Ya, ketika menyebutkan alladzina amanu selalu digandengkan dengan wa amilus solihat. Ini nggak bisa dipisahkan antara beriman dan beramal soleh. Amal soleh ini adalah bukti daripada keimanan kita. Sholat ini bukti kita beriman kepada Allah. Kita puasa juga sebagai bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengucapkan dua kalimat syahadat dari non-muslim untuk menjadi mukmin muslim harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena ini bukti daripada keimanan seseorang. Ya, ini dari non-muslim, Pak ya. Tapi kalau dari fitrah seperti kita kan nggak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda kita masuk Islam. Pernah? Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Dan kalau ada kelompok yang mengharuskan itu, jangan ikut. Itu pasti nggak benar. Kenapa? Karena kita sudah fitrah. Ya, sesuai dengan perjanjian Allah di alam roh. Lalu fitrah ini alhamdulillah dipelihara. Ya, kita bersyukur kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua kita yang telah memelihara fitrah ini. Ya, kita ditanamkan keimanan sedini mungkin lalu sampai kita balik. Alhamdulillah. Ya, kita beriman. Sampai insya Allah akhir hayat kita. Yang paling penting. Ya, sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita tetap beriman. Ya, jadi nggak perlu lagi mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda kita masuk Islam. Nggak perlu. Karena kita sudah fitrah. Ya, yang harus mengucapkan dua kalimat syahadat adalah mereka yang sebelumnya kafir lalu masuk Islam. Maka wajib mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nggak cukup hanya di dalam hati. Nggak cukup hanya di dalam hati. Orang masuk Islam lalu nggak mengucapkan dua kalimat syahadat, ya lalu dia mengatakan saya mengucapkannya dalam hati, ini nggak sah. Karena harus ada bukti dari apa? Amal kita, dari anggota tubuh kita. Itu dengan ucapan, dengan perbuatan. Makanya harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi manusia memberikan ya penilaian itu adalah sesuatu yang nyata. Ya, makanya ada ungkapan ulama, nahnu nahkumu bizawahir
Wallahu yahkumu bil bawatin. Kita menilai seseorang itu dari zahirnya. Dia non muslim kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita katakan dia muslim. Sekalipun dia pura-pura, itu urusan dia dengan Allah. Itu kan dalam hati. Ya, yang penting dia mengucapkan, kita dengar dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada dulu di zaman Rasulullah SAW, ketika peperangan, ada orang kafir ketika akan dibunuh, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia oleh sahabat, ya, yakin betul ini sahabat bahwa orang ini mengucapkan 2 kalimat syahadat pura-pura. Akhirnya dibunuh juga. Ya, hal itu didengar oleh baginda Rasul. Rasulullah tanya, kenapa Anda bunuh orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Dia mengatakan pura-pura ya Rasulullah. Rasulullah balik bertanya, hal syaqaqta qalbah? Kamu tahu dia pura-pura, apakah kamu belah hati dia? Ya, ini nggak boleh. Jadi kita ini menghukumkan seseorang, menilai seseorang adalah dari ya zahirnya. Kemudian jadi bukti keimanan seseorang adalah dengan amal soleh. Nah, untuk orang yang beramal soleh, lalu tadi orang kafir dengan sanksi nerakanya, untuk mereka yang beramal soleh, kanat lahum jannatul firdaus. Maka bagi mereka fi ilmillahi, tentu berdasarkan ilmu Allah. Ya, berdasarkan ilmu Allah. Kenapa? Karena sampai saat ini belum ada ya mereka yang beriman menjadi penghuni surga firdaus. Belum ada. Ya, makanya fi ilmillah. Ya. Ilmu Allah enggak pernah meleset. Ya, dan termasuk ketentuan Allah, kepastian Allah bahwasanya orang yang beriman, beramal soleh itu akan menjadi penghuni surga. Ini banyak banget firman-Nya, di antaranya ini. Atau dalam surah Al-Baqarah, walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum ashabul jannati hum fiha khalidun. Atau ayat juga surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ulama rizqu dan seterusnya. Ya, ini kepastian dari Allah. Tapi fi ilmillah. Kenapa? Karena nanti masuk surganya. Masuk surganya nanti. Makanya disebut fi ilmillah tafsirannya. Ya, dalam ilmu Allah, Allah sudah tahu bahwa bukan Allah sudah tahu, bahkan Allah pastikan orang yang beriman dan beramal soleh akan menjadi penghuni surganya Allah. Nah, sebaliknya, naudzubillah min dzalik. Orang kafir sampai mati kafir juga Allah pastikan akan menjadi penghuni api neraka dan abadi. Itu dalam surat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini kepastian dari Allah. Baik kafir dari ahlul kitab maupun kafir dari luar ahlul kitab disebut musyrik, mereka akan menjadi penghuni api neraka. Ini kepastian dari Allah. Ya, gitu. Ya, artinya apa? Kita boleh memastikan ya bahwa orang kafir sampai mati kafir neraka. Ya, neraka. Mereka nggak terima itu. Ya, Anda sok tahu kan. Itu kan yang nanti keputusan itu nanti di akhirat. Enggak, Allah dia sudah mutusin. Begitu juga orang beriman, beramal soleh, Allah sudah putuskan akan menjadi penghuni surga abadi. Ya, bahkan Rasulullah disuruh kasih kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri dan seterusnya. Kasih kabar gembira ya kepada mereka yang beriman, beramal soleh, bahwa mereka akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan kepada mereka yang beriman, beramal soleh, wah Anda belum tentu masuk surga. Ya, wah Anda nggak pasti masuk surga. Ya, nggak bakalan masuk surga. Nggak boleh. Ini Allah yang memastikan. Ya, jadi fi ilmillah. Ya, kenapa? Belum terjadi. Ya, tapi fi ilmillah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang kafir akan menjadi penghuni neraka juga fi ilmillah. Karena di neraka belum ada nih orang kafir belum. Nanti adanya. Ya. Seperti Allah menentukan Abu Lahab. Ya.
mati kafir kemudian masuk api neraka juga fi ilmillah. Ya, fi ilmillah. Itu tabbat yada abi lahabi wa tab. Apalagi surat ini turun ketika Abu Lahab masih muda, masih seger. Masih seger. Ya, tapi dengan ilmu Allah. Ya, ini bukan takdir Pak ya, ilmu Allah. Sebab kalau takdir maksudnya nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan katakan Abu Lahab menjadi kafir ditakdirkan oleh Allah. Enggak. Fi ilmillah. Allah sudah tahu bahwa Abu Lahab sampai mati ya tidak akan beriman dengan pilihan dia. Ya, makanya Allah kabarkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang intinya adalah masuk api neraka. Ya, dan ini terbukti kebenaran Allah. Abu Lahab ya meskipun ayat surat ini turun ketika masih muda, dia nggak bisa pura-pura untuk beriman. Kalau dia bisa pura-pura habis di Al-Quran orang nggak percaya. Ya, setelah surat itu turun lalu Abu Lahab umumnya pura-pura beriman. Jangan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kira-kira Al-Quran dipercaya orang apa enggak? Enggak bakalan. Quran bohong. Artinya apa? Abu Lahab beriman. Ya, enggak pernah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai dia mati. Ya, sampai ini kebenaran daripada Al-Quran. Siapa yang bisa memastikan? Tapi ini dengan kabar ilmu Allah. Allah sudah tahu bahwa Abu Lahab sampai mati tidak akan beriman. Bahkan secara umum, dedengkot kafir, pemimpin-pemimpin kafir. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir, baik engkau kasih peringatan atau tidak, tetap mereka tidak akan beriman. Tetap mereka tidak akan. Ini terbukti. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid ibn Mughirah, ya ini enggak beriman. Makanya Rasulullah SAW yang beliau doakan adalah keturunan mereka. Ketika di Taif, apa doa baginda Rasul? Ketika malaikat nawarinkan azab, Rasulullah bahkan tidak mau, tapi beliau mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku sebab mereka enggak tahu. Jadi kalau orang kafir masih hidup, ya boleh kita doakan tapi dengan petunjuk. Ya, Allah kasih petunjuk. Jangan kita doain Allah ampuni dia, enggak bakalan Allah ampuni. Ya kan? Ya, kita punya teman buahnya, ya orang kafir, lalu kita berdoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya percuma. Ya, percuma. Gitu. Ya, percuma. Memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mendoakan. Apalagi yang sudah mati. Orang kafir sudah mati. Ya, dulu ya di masa Rasulullah SAW, ini cerita dari Sayyidina Ali. Ya, ada orang berdoa, ya mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal tapi kafir. Lalu dia memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya yang kafir. Ya, kata Sayyidina Ali, ya nggak diterima. Lalu dia beralasan, ya bagaimana nggak diterima? Nabi Ibrahim saja itu mendoakan Azar, bapaknya, ya untuk Allah ampuni. Untuk Allah ampuni. Ya, nanti di surat At-Taubah itu di akhir ada penjelasan itu. Ya. Nah, akhirnya Sayyidina Ali tanya kepada Rasul. Ya, kepada Rasul lalu turun firman Allah. Ya, firman Allah, wa ma kana lin nabiy wal ladzina amanu ayastaghfiru. Ya, lil musyrikin. Ya, Nabi dan Muhammad tidak boleh ya dan juga orang beriman untuk memohon ampun kepada mereka orang-orang kafir. Ya, kepada mereka orang-orang kafir. Ya, itu enggak boleh. Gitu. Ya, makanya ya kesianan juga ya kalau bapaknya kafir lalu anaknya muslim, ini anaknya kesian nggak bisa mendoakan kedua orang tuanya ya. Jadi jazaohum jahannam bima kafaru. Innal ladzina kafaru, kemudian jannatul firdaus. Surga firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Rasulullah SAW menyuruh idza sa'altumul jannah fas'alu al-firdausa fa innahu a'lal jannah. Kata Rasul, apabila kamu minta surga, mintalah surga firdaus. Sebab surga firdaus itu adalah surga yang paling tinggi derajatnya. Surga yang paling tinggi. Tapi menurut saya sih kita tahu dirilah. Ya minta surga aja lah. Ya kecuali ya orang sudah takarub kepada Allah itu sangat dekat, bolehlah. Ya kenapa kita minta surga doang? Karena surga saja itu sudah luar biasa. Ya, makanya dalam firman Allah, ya
Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Orang yang tidak dimasukkan ke api neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faza. Sungguh orang itu telah beruntung, mendapatkan kemenangan. Itu Allah nggak sebutin surga. Ya kita minta surga aja lah. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qaulin wa amalin. Cukup. Ya boleh juga sih sekali-kali minta Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Ya boleh lah. Ya bukan nggak boleh, boleh. Coba kita tahu diri aja gitu. Ya. Nah, ini terkait dengan hubungan antara orang tua dengan anak. Ya, dengan anak. Ya, kalau orang tua yang soleh dapat menarik anaknya ke surga, ya meskipun amalnya berbeda, nah anak juga bisa meningkatkan derajat orang tua di surga. Yang seharusnya bukan firdaus, ya karena anaknya, ya ini menjadi atau mendapatkan surga firdaus. Ya, ini dalam hadis riwayat Imam Syafi'i, yaitu innallaha la yarfa'u darajatal li 'abdihi al-mu'min. Ya. Sungguhnya Allah mengangkat derajat hambanya yang beriman di surga. Yang diangkat ini nggak merasa layak untuk menerima. Ya, karena dia tahu diri. Ya, di dunia gitu-gitu aja umpamanya. Dia beriman amal saleh. Tapi ukurannya bukan bukan surga yang tingkat tinggi, bukan. Yang biasa-biasalah surganya. Kok dia dapat yang istimewa? Dia bertanya, "Wa ma li hadza?" Kenapa aku peroleh semua ini? Dijawab, "Bistighfari waladika laka," disebabkan istighfar anakmu untuk kamu. Ini istighfar anak kepada kedua orang tua dapat meningkatkan derajat surga orang tua di surga. Ya. Amin. Makanya sering-sering Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, disering saya sampaikan. Lalu kita berumur 40 tahun tambahin Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, itu ya kita sering-sering baca ya supaya ya orang tua kita tingkatkan derajatnya nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi Jannatul Firdaus. Ya, ini yang paling tinggi karena di bawah di Jannatul Firdaus itu ya teralir atau 4 sungai. Ya, sungai susu dan sebagainya ini ada di Jannatul Firdaus. Ya, dan letaknya di bawah ars. Di satu riwayat mengatakan seperti itu. Wasatul jannati itu ada di tengah-tengah taman surga. Wa alaha, dan surga yang paling tinggi tingkatannya Jannatul Firdaus. Sebab nanti jannah ada ma'wa, ada adan dan sebagainya. Tapi yang paling tinggi adalah Firdaus. Wal idhafatu ilaihi, dan menyandarkan kalimat jannah kepada Firdaus. Jannatul Firdausi namanya idhofah. Kalimat jannah disandarkan kepada kalimat Firdaus. Ya. Lil bayani, untuk menjelaskan, menunjukkan bahwa surga itu banyak. Di antaranya ada Firdaus, gitu. Yang ini adalah yang Allah sediakan adalah Jannah Firdaus. Namanya idhofah lil bayan. Ya. Ada idhofah terbuat, ya, umpamanya khatimu hadidin. Berarti cincin yang terbuat dari besi. Itu hadid, ini menjelaskan juga. Ya, seperti itu. Khalidina fiha. Nuzulan, Allah sediakan surga Firdaus itu nuzulan ay manzilan, sebagai tempat. Allah sediakan tempat berupa surga Firdaus. Ya, nuzulan ay manzilan. Ya, itu tempat. Tempat jannah, karena itu tempat tinggal, ya, maka disebut nuzulan. Nah, kalau di ayat lain nuzulan min ghafurir rahim. Ya kan? Ya, itu di firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya kan? Uiddat lil muttaqin. Ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i dan seterusnya. Ya, ini adalah nuzulan min ghafurir rahim.
Kenapa? Surga di ayat yang lain Allah sediakan adalah tempat dari Allah yang maha apa? Nuzula min ghafurur rahim. Dari Allah yang maha ya pengampun dan maha penyayang. Kenapa? Di sini menunjukkan bahwa kita masuk surga semata-mata ya rahmat Allah dan pengampunan Allah. Ya jangan sombong kita, saya masuk surga karena amal saya, sombong. Kenapa? Karena amal kita nggak sesuai dengan surga. Kenikmatan surga nggak ada batasnya. Amal kita ada batasnya. Kita mulai benar paling berapa tahun baru? Ya, mulai benar sholat berapa tahun? Yang dulu belang-belang. Ya, belum lagi dosa kita kalau nggak diampuni oleh Allah luar biasa. Ya, makanya kita jangan sombong. Makanya di situ nuzulam min ghafurur rahim. Adalah tempat surga itu yang disediakan oleh Allah yang maha pengampun dan lagi penyayang. Ya, benar baginda Rasulullah SAW. Ya, beliau bersabda, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalih. Seseorang enggak bakalan masuk surga semata-mata karena amalnya. Ya, kecuali dengan rahmat Allah. Kita susah masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah ini akan ada kalau ada perbuatan baik. Ya. Nggak ada amal soleh, nggak akan ada rahmat Allah. Karena Allah berfirman, Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang muhsin. Orang yang berbuat baik. Kita hanya mengandalkan rahmat Allah tanpa amal kita ya susah. Ya, tapi kalau kita lebih mementingkan rahmat Allah ya daripada amal kita ini bagus. Makanya ada doa wa rahmatuka arja indana min amalina. Rahmatmu ya Allah lebih aku harapkan ketimbang amal. Ya, lebih kami harapkan ketimbang amal kami. Ya, ini menunjukkan doa ini apa? Kita tidak mengandalkan penuh amal kita. Justru kita sertai dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nggak bakalan cukup amal kita untuk masuk surga tanpa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nggak akan ada rahmat kalau nggak ada amal. Nah, ini harus apa? Berkaitan ini. Ya, seperti itu. Kemudian nuzulan. Khalidina fiha. Ya. Karena ya masuk surga. Ya udah pasti kalau masuk surga itu abadi. Ya, makanya khalidina fiha, mereka abadi di surga. Ya, sebab Allah nggak mungkin memutuskan orang ke neraka atau ke surga. Salah keputusannya nggak mungkin. Ya, orang diputuskan masuk surga yang seharusnya masuk ke neraka. Itu nggak akan terjadi dalam keputusan Allah. Ya, artinya udah masuk surga dikeluarin lagi. Wah, Anda sebenarnya masuk neraka, salah keputusan. Nggak mungkin, memang manusia. Ya, kalau hakim Indonesia bisa jadi, tapi Allah ya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, nggak boleh, nggak mungkin salah keputusan. Jadi kalau sudah masuk surga udah pasti abadi. Nah, kalau masuk api neraka tergantung abadi atau tidaknya tergantung. Kalau dia beriman tapi tidak memenuhi tuntutan iman, ini nggak abadi. Pada akhirnya masuk surga. Tapi yang mati kafir, ya kafir sampai mati kafir, ini abadi di neraka. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apa? Yaitu khalidina fiha. Mereka abadi di surga. La yabghuna anha hiwala. Dan mereka nggak mau pindah. Ya, yatlubuna. Mereka tidak meminta anha dari surga hiwala, pindah ke tempat lain. Nggak mungkin lah. Ya, tempat yang enak siapa yang mau siapa yang mau pindah? Ya, tapi kalau orang di neraka pengen pindah terus. Pengen keluar terus. Tapi kata Allah, wa ma hum bi kharijina minha. Mereka enggak bakalan bisa keluar di neraka. Kalau yang di surga itu enggak pengen keluar. Bego aja kalau pengen keluar, ya. Kalau tempat enak pengen keluar. Makanya ya la yabghuna anha hiwala. Ya, mereka tidak menginginkan. Yabghuna yatlubuna anha dari surga hiwala, tempat lain. Berpindah ila ghairiha, tahawulan berpindah ila ghairiha kepada selain surga. Ya, enggak mungkin lah tempat yang penuh dengan kenikmatan ya
yaitu mereka pengen pindah. Sebaliknya, ya penghuni neraka itu setiap saat pengen keluar, ya tapi nggak bisa keluar. Ya, kemudian tentang betapa agungnya firman-firman Allah, betapa besarnya ilmu Allah, ya yang nggak bisa diukur dengan apapun, ya maka di sini Allah menggambarkan, Qul law kanal bahru, katakanlah seandainya air laut semuanya, air laut secara keseluruhan, ya secara keseluruhan, ya di mana saja. Air ma'hu ditafsirkan adalah air laut, bukan lautnya, karena nanti dijadikan tinta. Air ma'hu air laut, midada likalimati rabbih, adalah dijadikan tinta, huwa maitawu bihi, suatu yang ya untuk menulis dengan itu, berarti tinta ya untuk menulis likalimati rabbi, kalimat-kalimat Allah, ya, ilmu-ilmu Allah. Air yang ada di laut untuk mencatat itu semua itu, maka air laut kagak cukup. Ya, tidak cukup. Saking apa? Banyaknya ya kalimatullah, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan ilmu yang Allah kasih kepada manusia ini jumlahnya apa? Sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak memberikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit. Ibaratnya ya yaitu air setetes kita jatuhkan di laut. Itu seperti itu. Ya, betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Ad-dalati ala hikami, yang menunjukkan hikmah-hikmah Allah, wa ajaibihi, dan keajaiban-keajaiban Allah, bi an tuktaba bihi, yaitu ditulis dengan air laut semuanya. Lanafidal bahru niscaya habis. Ya. Air laut itu fi kitabatiha, untuk menulis kalimatullah, qabla an tanfada, sebelum kalimat Allah itu selesai. Bitta'i wal ya, bisa antanfada, bisa yanfada. Ya, tafragha, itu habis kalimat Rabbi. Artinya apa? Tinta yang terdiri dari semua air laut itu tidak mencukupi untuk menulis ilmu Allah, kalimatullah. Ya, tidak akan mencukupi. Menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW, meskipun beliau utusan, dibandingkan dengan ilmu Allah, di sini Rasulullah menyadari. Makanya Allah suruh, Qul, katakanlah, innama ana basyarun. Sungguhnya tidak lain, aku ini adalah manusia. Manusia. Makanya keliru kalau orang mengatakan Rasulullah tercipta dari cahaya. Enggak. Cuma cahayanya ada. Ya, sebelum Rasulullah diciptakan, sebelum lahir, itu cahayanya sudah ada. Tapi bukan berarti tercipta dari cahaya, enggak. Rasulullah tercipta sama melalui laki-laki dan perempuan, yaitu bapaknya Abdullah dan ibunya Aminah. Ya, sama. Makanya basyarun. Adamiyun adalah manusia. Mislukum, seperti kalian. Artinya apa? Juga ilmunya sedikit. Dibandingkan dengan ilmu Allah. Ya, itu ke sana tuh. Karena ayat sebelumnya kan seperti itu. Menyatakan bahwa ilmu Allah itu luar biasa. Ya, begitu banyaknya. Nah, di sini Rasulullah SAW, Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah, sungguhnya tidak lain, aku ini adalah manusia, adamiyun. Mislukum, seperti kalian. Cuma bedanya, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Ya. Diwahyukan kepadaku, ini bedanya. Basyarun, makanya lain sakal basyar. Rasulullah manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Ya, tidak seperti manusia biasa. Manusia. Ya, jangan katakan Rasulullah bukan manusia. Ya, manusia. Ya, cuma Allah kasih kelebihan, di antaranya apa? Yuha ilayya, mendapatkan wahyu. Kita nggak dapat wahyu. Cuma yang namanya wahyu banyak. Ya. Orang nama wahyu banyak.
ya kan? Ya, tapi yang mendapatkan wahyu cuma para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yuha ilayya. Ya. Jadi Rasulullah manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Ya, secara fisik ya, ya, tapi sempurna. Ya, sempurna gitu ya. Beliau itu ya kalau kita kan nguap mulu. Bentar nguap. Rasulullah nggak pernah nguap. Ya, wa ma tasya'aba qattu. Rasulullah nggak pernah nguap seumur hidupnya. Ya, makanya kata Rasul, kalau Anda pengen nguap, usahakan supaya tidak jadi nguap. Karena nguap itu dari setan. Ya, kita kan nguap mulu, batuk nguap. Rasulullah nggak pernah. Ya, itu ya ludahnya juga berbeda. Ya, dengan ludah kita. Jadi basyarun tapi laisakal basyar. Sungguhnya diwahyukan kepadaku, sungguhnya Tuhan kalian itu adalah satu, ilahu wahid. Ya, adalah satu. Anna itu dalam kalimat annama al-makfufatu bima yang dicukupkan dengan kata mah. Mahnya itu makafiyah. Ya, annama ilahukum, tidak beramal. Baqiyatun ala masdariyatiha, tetap kepada masdarnya. Berarti ya nanti ditafsirkan menjadi wahdaniyah. Wal makna adapun arti yuha ilayya, diwahyukan kepadaku wahdaniyatul ilahi, tentang keesaan Allah. Keesaan Allah. Lalu faman kana yarju liqa rabbih, maka siapa orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah, itu dengan dibangkitkan kembali manusia, wal jazai, dan mendapatkan balasan yang baik. Ya, kalau pengen enak di akhirat, ya mengharapkan enak di akhirat, apa kata Allah? Fal ya'mal amalan shalihah. Maka beramalah dengan amal yang soleh. Ya, ini syarat utama. Ya, yang didasari dengan keimanan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan menyekutukan ya dalam beribadah kepada Allah, fiha, dalam beribadah kepada Allah, bi ayyu ra'iya, yaitu contohnya ya yaitu menyertakan ibadah kepada Allah dengan yang lain, yaitu riya. Riya ibadah ya mengharapkan ya dipuji. Umpamanya kita sholat nih ya, umpamanya pengantin baru pengen dipuji mertua ya, apa namanya, itu namanya riya ya, namanya riya ya. Sampai-sampai pengen dipuji oleh mertuanya sholat zuhur dengan suara keras, karena di sholat di kamarnya, di samping kamarnya kamar orang tuanya, supaya orang tuanya dengar dia suaranya keras. Nah, ini kan jadi kacau nih ya. Nah, itu namanya riya ya. Riya ya. Dengan syarat ya kalau pengen bahagia ya. Sama, riya itu juga tidak diterima oleh Allah. Bahkan orang ya niatnya Allah juga karena selain Allah juga, ini namanya isyrak. Itu juga Allah nggak terima. Apalagi niatnya hanya untuk makhluk Allah. Ya, orang niat dua, karena Allah juga, karena apa juga? Karena orang juga. Ya, dia puasa karena orang juga, tapi pengen dipuji juga. Nah, ini Allah nggak terima. Allah nggak mungkin ya disertakan dengan yang lain. Makanya harus khalisan liwajhillah, harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira saya sengaja menyelesaikan surat Kahfi ini ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ya menjadikan ya surat Kahfi ini ya yaitu dasar hidup kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita, keluarga kita ya diakhiri ya kehidupan kita dengan kalimat tauhid, dengan la ilaha illallah, disebut husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdihi wa fi ni'amihi kafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana tawaffana muslimin. Rabbana tawaffana muslimin.
ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل القرآن مؤنسا لنا في قبورنا وشفيعا لنا يوم القيامة وشافعا لنا يوم القيامة وشافعا لنا يوم القيامة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.